Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Astrid Dwi Fitria, Cahya Aulia Karisma, Firda Purwa Mutiara, dan Tiara Kuntum Amelia yang akan menjelaskan tentang korelasi Spearman dan korelasi Pearson. Korelasi Spearman. Korelasi Spearman merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif dua variabel bila datanya berskala ordinal atau ranking. Nilai korelasi ini disimbolkan dengan ρ. Rumusnya RS sama dengan 1 min 6 sigma DI kuadrat per N kuadrat min 1. Uji korelasi Spearman atau manual. 1. Jumlahkan skor item-item di tiap variabel untuk mendapat skor total variabel. Misalnya, cari skor total variabel X dengan menotalkan item-item variabel X. Kedua, lakukan ranking skor total X dan ranking skor total Y. Ketiga, cari nilai D, yaitu selisih Rx min Ry. Keempat, cari nilai D2 yaitu kuadrat D, selisih Rx min Ry. Agar lebih mudah, kerjakan dengan Excel dan buat saja tabel menyerupai pola di bawah ini. Setelah data dihitung dalam tabel, kemudian masukkan ke dalam rumus uji hubungan Spearman. Dengan rumus Rs sama dengan 1 min 6 sigma D kuadrat per N dalam kurung N kuadrat min 1. Dengan demikian, hubungan Spearman variabel X dengan variabel Y dalam pola yaitu 0,47. Nilai hubungan Spearman hitung ini kemudian diperbandingkan dengan Spearman tabel. Keputusan diambil dari perbandingan tersebut. Jika Rs lebih dari Rs tabel, H0 ditolak dan H1 diterima. Jika Rs hitung kurang dari sama dengan Rs tabel, H0 diterima, H1 ditolak. Pengambilan keputusan dari pola di atas, alasannya Rs hitung lebih dari Rs tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Lalu, bagaimana menginterpretasikannya? D.A. de Vos menginterpretasikan koefisien hubungan sebagai berikut. Dalam pola di atas, maka kekuatan hubungan antara X dan Y yaitu hubungan moderat. Karena 0,47 lebih besar dari 30. Rumus di atas berlaku jikalau jumlah sampel lebih kecil atau sama dengan 30. Lalu, bagaimana menghitung uji hubungan Spearman dengan lebih dari 30 sampel? Caranya, cari nilai Z hitung terlebih dahulu. Cara mencari nilai Z hitung dengan rumus Z sama dengan Rs akar N min 1. Nilai Rs dicari dengan cara yang sama, menyerupai perhitungan terlebih dahulu. Dalam pola sampel yang lebih besar dari 30 ini, contohnya sampel memakai 50 responden. Maka, penghitungannya sebagai berikut. Z sama dengan 0,99 akar 50 min 1 sama dengan 0,99 akar 49 sama dengan 6,93. Nilai Z hitung dalam sampel lebih besar dari 30 ini, yaitu 6,93. Pengambilan keputusan dalam sampel lebih dari 30 ini, yaitu membandingkan antara Z hitung dengan Z tabel. Sekarang kita mencari Z tabel. Cara mencari Z tabel, pertama, tentukan taraf keyakinan penelitian, misalnya 95%. Taraf keyakinan 95% berarti interval keyakinannya alfa 0,05. Nilai 0,05 ini merupakan bentuk desimal dari 5% yang diperoleh dari pengurangan 100%. Selaku kebenaran diktatorial dengan 95%, yaitu 100% dikurang 95% sama dengan 5% atau 0,05. Kedua, tentukan uji yang digunakan, apakah satu sisi atau dua sisi.
Penentuan satu sisi atau dua sisi ini didasarkan hipotesis penelitian. Jika hipotesis hanya menyebutkan terdapat hubungan, maka artinya bentuk hubungan belum ditentukan apakah positif atau negatif. Dan dengan demikian memakai dua sisi. Jika hipotesis menyatakan hubungan positif atau terdapat hubungan negatif, maka artinya bentuk hubungan sudah ditentukan dan dengan demikian memakai uji satu sisi. Ketiga, jika uji dua sisi, maka tabel Z dalam dua sisi interval keyakinan dibagi dua, yaitu 0,05 bagi 2 sama dengan 0,025. Cari pada kolom tabel nilai yang paling mendekati 0,025. Dari nilai yang paling akrab tersebut, tarik garis ke kiri, kemudian bertemu dengan nilai 1,9 plus 0,060 sama dengan 1,96. Batas kiri pengambilan keputusan dengan kurva yaitu minus 1,96, batas kanannya plus 1,96. Keputusannya, tolak H0 dan terima H1 jikalau minus Z hitung kurang dari minus 1,96 dan lebih dari plus 1,96. Sebaliknya, terima H0 dan tolak H1 jikalau minus Z hitung lebih dari minus 1,96 dan kurang dari plus 1,96. Korelasi persen. Korelasi persen ini digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel yang memiliki skala pengukuran interval ataupun rasio. Adapun formula dari ukuran korelasi yang di atas berikut keterangannya. Selanjutnya akan dibahas konsep dasar pengujian hipotesis pada korelasi persen. Hipotesis yang digunakan dalam korelasi persen sebagai berikut. H0 menjelaskan tidak ada korelasi. H1 menjelaskan ada korelasi. Biasanya, taraf kesalahan atau alfa yang digunakan sebesar 1%, 5%, atau 10%. Kemudian, statistik uji dalam korelasi persen menggunakan rumus T0. T0 sama dengan RXY akar dari N-2 per akar dari 1 min RXY kuadrat. H0 akan ditolak di statistik uji apabila T0 lebih besar dari T alfa per 2 dengan derajat bebas N-2. Dan H0 akan diterima ketika T0 kurang dari T alfa per 2 dengan derajat N-2. Ilustrasi pertama. Sebuah perusahaan memiliki data produksi bulanan selama 10 bulan dengan jumlah jam kerja sebagai berikut. Selanjutnya, akan diukur berapa keeratan atau ukuran korelasi produksi dan jam kerja. Melalui formula berikut, diperoleh ukuran korelasi antara produksi dengan jam kerja sebesar 0,9978 yang mengindikasikan adanya korelasi kuat antara produksi dan jam kerja. Selanjutnya, untuk melihat apakah ada hubungan antara produksi dengan jam kerja, maka kita melakukan pengujian hipotesis. Langkah pertama, kita merumuskan hipotesis. H0 menjelaskan tidak ada hubungan antara produksi terhadap jam kerja. Kemudian, H1 menjelaskan ada hubungan antara produksi terhadap jam kerja. Langkah kedua, menentukan taraf signifikansi dan tabel T. Alfa yang diambil sebesar 5%, sehingga alfa per 2 sama dengan 0,025. Dengan derajat bebas 8.
sehingga diperoleh tabel T bernilai 2,306 dan kita bulatkan menjadi 2,31. Untuk langkah ketiga menghitung T0, di mana T0 merupakan statistik uji pada hipotesis korelasi Pearson sebagai berikut. Diperoleh T0 sebesar 42,57. Selanjutnya, merumuskan kriteria pengujian. Diperoleh T0 pada statistik uji sebesar 42,57 yang lebih besar dari T tabel, yakni sebesar 2,31, sehingga H0 ditolak. Pada langkah selanjutnya, penarikan kesimpulan. Jadi, kesimpulannya terbukti adanya hubungan linear antara produksi dengan jam kerja. Kesimpulannya, korelasi Pearson adalah korelasi yang digunakan untuk data kontinu dan data diskrit. Korelasi Pearson cocok digunakan untuk statistik parametrik, sedangkan korelasi Spearman digunakan untuk data diskrit dan kontinu, namun untuk statistik non-parametrik. Berbeda dengan korelasi Pearson, korelasi ini tidak memerlukan asumsi normalitas, maka korelasi Spearman cocok juga digunakan untuk data dengan sampel kecil.